Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu saya ucapkan syukur dan rasa terima kasih yang begitu besar kepada teman-teman subscriber yang sudah bersedia memberikan dukungannya di channel ini. Oke, tidak perlu lama-lama ya. Saya akan membahas intinya saja. Inti topik pembahasan kali ini adalah bagaimana cara melakukan interaksi yang sehat dan benar menurut versi saya, menurut pengalaman saya, teman-teman. Bukan berarti saya ini kalau memberikan edukasi seputar interaksi yang benar, yang sehat, bukan seolah-olah saya itu sok suhu ya, sok merasa paling benar. Boleh kok dikritik kalau salah cara interaksi saya, teman-teman. Intinya kita di sini saling diskusi ya, saling diskusi, memberikan informasi terbaik khususnya untuk teman-teman pemula agar tidak terjerumus salah dalam berperilaku melakukan interaksi yang benar ya, teman-teman. Ini menurut pengalaman dan versi saya. Jadi sebelum ke pembahasannya, teman-teman, jangan lupa ya untuk yang baru menemukan channel saya ini, seperti biasanya ya, tinggalkan like dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini semakin berkembang, sehingga saya akan semakin bersemangat memberikan info-info seputar tips dan trik bagaimana menyikapi aplikasi Facebook ini, dunia online ini, aplikasi online ini dengan baik dan benar agar terhindar dari beberapa pelanggaran, pastinya pelanggaran yang fatal ya, pelanggaran yang sekiranya dapat merugikan akun kita sehingga nanti kita tidak bisa berpenghasilan dengan memuaskan, teman-teman. Karena banyak ya akun-akun senior yang sudah lama berkecimpung di dunia Facebook yang penghasilannya sudah puluhan juta, sudah besar, pengikutnya sudah tinggi yang 500-an, hampir jutaan pengikut itu. Akunnya pada tumbang, teman-teman, pada kena pemblokiran warna merah dan tidak sembuh-sembuh. Banyak banget teman-teman yang berseliweran di beranda saya. Makanya saya tegaskan di sini, saya memberikan info dasar, info paling penting, yaitu mengenai cara berinteraksi dulu, teman-teman. Menjadi konten kreator itu sebenarnya tidak mudah ya, gampang-gampang susah. Intinya kita mesti hati-hati juga, teman-teman. Kita belajar mengamati dari konten-konten orang lain ya, kita boleh ya mengamati, meniru dan memodifikasi, tapi kalau kita melihat konten kreator yang sudah pada sukses kok tiba-tiba tumbang, itu juga perlu menjadi evaluasi. Kita harus belajar, teman-teman. Saya di sini bukannya sok ya, yang jelas ini channel saya. Kalau teman-teman suka silahkan didengarkan, kalau nggak suka silahkan di skip saja, teman-teman. Intinya saya berbagi pengalaman yang positif. Jadi itu harapan saya adalah biar teman-teman pemula itu berjalan dengan baik, akunnya benar-benar dari hati nurani saya sendiri, teman-teman. Intinya kalau teman-teman itu juga bisa merasakan sukses, itu suatu kebanggaan juga dari saya, teman-teman. Saya merasa bangga menjadikan amal juga ya, amal jariah, teman-teman. Syukur-syukur nanti bisa berpenghasilan seterusnya tanpa terkena pelanggaran, teman-teman. Intinya seperti itu. Jadi biar tidak berlama-lama ya, langsung ke topik pembahasannya. Jadi cara berinteraksi yang benar itu seperti apa, teman-teman? Jadi yang saya lakukan selama ini, saya itu melakukan interaksi dengan cara tidak keseringan. Itu poin utamanya, teman-teman. Jangan keseringan yang lewat di beranda itu, jangan sering-sering mampir terus melulu, sering mampir, sering like, itu jangan lakukan, teman-teman. Harus ada namanya seperti irama ya, bukannya musik tapi seperti, pokoknya sistem akan mendeteksi kalau perilaku itu
wajar atau tidak, dibuat-buat atau tidak, organik atau tidak, itu dari perilaku kita berinteraksi teman-teman. Kalau interaksinya keseringan, sering melakukan like, semuanya terus di like, semuanya ditonton sampai selesai, semuanya dikomentari, itu salah kaprah ya teman-teman. Jadi jangan lakukan itu. Terus ada pertanyaan, kalau kita nanti tidak menontonnya, kita scroll, apakah tidak merusak kinerja kontennya teman kita yang sudah kita ikuti atau pertemanan kita? Caranya kita mengakalinya dengan cara men-setting ya teman-teman. Kita setting di pengaturan konten video yang lewat di beranda itu kan ada yang otomatis terputar ya teman-teman. Itu kita setting, nanti saya akan kasih tahu tutorialnya setelah video ini teman-teman. Tutorialnya cara membuat settingan supaya video yang lewat di beranda kita itu kalau kita tidak sentuh dia tidak akan mutar otomatis. Jadi ada settingannya. Kalau teman-teman nanti tahu mungkin sudah paham ya apa yang saya maksud seperti itu teman-teman. Jadi meskipun kita itu scroll nggak suka dengan kontennya, itu tidak masalah, tidak akan mempengaruhi kinerja konten-konten video teman kita ya, pertemanan kita itu. Jadi seperti itu. Saya itu mengamati Facebook ya sudah dengan serius, ini sudah berjalan 2 bulan teman-teman. Alhamdulillah secara perkembangannya teman-teman bisa ikuti akun saya ya di Arya Ojol. Jadi saya transparan di sini teman-teman, bisa cek perkembangan akun saya, cara saya melakukan memposting konten-konten saya seperti apa, teman-teman tahu sendiri ya cara saya itu berinteraksi dengan teman-teman. Juga perkembangan akun saya bisa dilihat sendiri di akun Facebook saya teman-teman. Intinya seperti itu. Jadi di dunia konten kreator Facebook itu memang unik ya, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Karena saya meneliti ya, saya juga sambil belajar teman-teman. Kalau konten di Facebook itu sebenarnya tidak mudah ya. Yang viewernya mudah meledak, pengikutnya mudah meledak juga, itu akunnya juga rawan tumbang ya teman-teman. Mungkin buat yang sudah pengalaman melihat konten-konten para suhu yang pada mengeluh akunnya pada tumbang, nggak bisa mengobati, saya sering kebetulan melihat di beranda saya itu banyak postingan suhu-suhu yang akunnya pada tumbang. Jadi buat evaluasi saya ya teman-teman, kalau saya itu menilai ya, sebenarnya Facebook ini juga banyak bugnya juga, tapi juga perilaku kita juga mungkin bisa terdeteksi. Sistem itu ada kebenaran, ada kesalahan teman-teman. Kadang sistem itu mendeteksi perilaku kita itu sebenarnya udah benar, tapi kok disalahkan, kadang-kadang seperti itu. Namanya juga sistem, kadang juga menilai itu juga salah teman-teman, kadang seperti itu ya. Tapi kita tetap berusaha melakukan dengan cara yang organik, original, itu tujuan saya teman-teman. Tidak ada larangan untuk interaksi dari awal ya. Tujuan saya itu kepada teman-teman semua, buat pemula itu tidak ada larangan untuk interaksi. Intinya saran saya adalah interaksi dengan wajar ya, jangan keseringan. Maksudnya keseringan itu adalah saling interaksi, saling berkomentar, saling mengikuti, saling tonton. Itu kalau tidak ada jedanya, keseringan tiap melulu yang lewat di beranda tanpa putus itu dilakukan terus, itu justru nanti akan sistem mendeteksi kinerja akun kita itu menjadi tidak wajar teman-teman. Itu menurut analisa saya. Jadi saya itu melakukan interaksi dengan sesuka hati saya ya. Kalau saya suka saya sentuh, saya tonton videonya. Kalau nggak suka nggak saya sentuh ya. Itu nggak akan ngefek sama akun kita dan akunnya video yang kita scroll. Kalau kita nggak suka itu nggak ada ngaruhnya juga teman-teman. Tapi kalau saya sudah menyentuhnya, sudah saya pastikan saya tonton sampai saya bener-bener penasaran ya, saya tonton terus. Kalau saya suka saya like, kalau saya pengen berkomentar ya saya komentari, kalau saya nggak pengen ya cuman saya like aja gitu teman-teman. Seperti itu cara interaksinya. Kalau kita itu
lihat di beranda gitu nggak suka ya, nggak perlu kita itu harus like, harus komentar, nggak perlu teman-teman, nggak perlu ya. Intinya kita boleh like dan komentar, bahkan yang suka berkomentar di postingannya kita itu ya, postingannya dia juga lewat di beranda, kita mampir juga boleh, nggak ada larangan teman-teman. Tapi jangan keseringan ya, tujuannya adalah kita supaya terhindar dari deteksi sistem yang keliru. Nanti kalau kita terdeteksi sistem keliru karena keseringan, intinya yang paling fatal adalah keseringan teman-teman, tanpa jeda terlalu barbar itu ya. Intinya seperti itu, tidak ada larangan. Kalau di Facebook profesional itu ya, saya mengalami ya, sudah 2 bulan ini saya selalu interaksi ya, tidak pernah yang namanya nggak interaksi. Tapi interaksi saya itu ada triknya. Nah, di sini saya sampaikan ke teman-teman semua ya, trik interaksi saya seperti ini teman-teman. Kalau di halaman saya tanpa interaksi bisa meningkat ya, bisa itu saya posting hanya posting aja, tinggal itu bisa ada penontonnya teman-teman, pasti ada penontonnya, bisa dibuktikan ya di akun halaman teman-teman. Semua ada triknya seperti itu. Jadi pengikut itu nanti akan datang dengan sendirinya, bisalah lihat di akun saya ya teman-teman, seperti itu. Pokoknya kita berinteraksi itu sewajarnya, jangan terlalu barbar ya teman-teman. Pokoknya seperti itu ya. Kalau kita itu perlu interaksi ya lakukan, kalau nggak perlu ya nggak usah lakukan gitu teman-teman. Intinya seperti itu, nggak ada larangan. Saya itu gimana ya mau menjelaskan, malah banyak yang salah kaprah, dikiranya nggak diperbolehkan interaksi. Jadi channel saya ini memberitahukan informasi itu seputar keseringan, kesalingan, dan keterkaitan. Kalau sudah semuanya itu terjadi dengan keseringan, kesalingan, keterkaitan, pokoknya intinya sistem mendeteksi akun kita itu mudah terdeteksi dengan kinerja perilaku interaksi palsu ya teman-teman, seperti itu. Yang paling fatal itu adalah berkomentar ya, di situ ada tulisan kebijakannya teman-teman. Kalau untuk mengikuti, menonton atau tayangan itu tidak terbatas teman-teman, tapi kalau komentar itu terbatas ya, menurut penilaian saya, menurut analisa saya, karena tertulis di kebijakan mitra seperti itu teman-teman. Kalau saya salah ya bisa dikoreksi teman-teman, monggo diskusi di komentar di YouTube di bawah ini ya, yang sudah disediakan di YouTube ini teman-teman. Pokoknya seperti itu ya. Kalau saya itu salah bisa dikasih tahu teman-teman di sini, karena saya juga pemula, saya tidak ada maksud menggurui teman-teman. Jadi seperti itu. Dan saya teman-teman ya, untuk saya informasikan ke teman-teman itu, saya tidak akan ya pokoknya saya adalah konten kreator yang kedepannya nggak akan bakalan memunculkan berapa penghasilan, nominal penghasilan saya nggak peduli ya. Memang kalau kita flexing itu mungkin ya bisa untuk membuat orang lain tertarik dengan keberhasilan kita, tapi saya tidak suka teman-teman. Kalau saya itu membuktikan ini hasil saya ngonten ke publik, semuanya jadi tahu itu ya hasil saya berapa, tidak perlu teman-teman. Saya tidak akan menunjukkan berapa hasil saya di konten gitu ya. Intinya saya punya penghasilan, dan tunggu saja teman-teman kejutan dari saya ya. Silakan kunjungi akun Facebook saya ya, menjadi penggemar berat saya dan menjadi yang paling berinteraksi, paling aktif di akun saya ini. Sehingga nanti kalau saya itu punya penghasilan akan saya ciduk, tiba-tiba saya akan inbox teman-teman yang masuk ke peringkat nomor 1 sampai nomor 3 ya. Pertama seperti itu teman-teman. Kalau gaji saya sudah lumayan, nanti pokoknya akan saya ciduk. Intinya saya nggak akan menyebutkan berapa nominalnya, juga nggak akan saya bikin postingan kalau saya itu di Facebook hasil saya segini terus saya ciduk gitu, nggak teman-teman. Pokoknya dari YouTube sini teman-teman yang menemukan channel saya dan masuk ke akun Arya Ojol, intinya tunggu kejutan dari saya. Saya tidak omong kosong, pokoknya begitu nanti saya sudah gajian. Saya ini masih pemula teman-teman,
tapi sebentar lagi saya hampir gajian ya. Alhamdulillah tabarakallah, saya tidak ada maksud untuk pamer, nggak ada teman-teman. Intinya berkat teman-teman semua itu saya mendapatkan hasil ya, seperti itu. Untuk apresiasi saya kepada teman-teman semua supaya jelas detail datanya, begitu datanya supaya nanti valid, saya tidak ada unsur curiga entah orang itu yang mendukung saya itu di YouTube datang ke Facebook. Pembuktiannya itu harus datang ke Facebook ya. Kalau masuk nominasinya kan, kalau sudah lama di dunia Facebook nanti akan tahu kita teman-teman siapa yang paling juara, interaksinya paling tinggi gitu, yang paling berinteraksi paling tinggi, nanti muncul ya penggemar berat itu ya. Jadi masuk nominasi berapa itu yang akan saya ciduk teman-teman, seperti itu saya inbox. Dan berapapun nominalnya itu adalah saya, intinya mudah-mudahan nggak ada maksud saya untuk riak atau sombong ya. Intinya saya sudah berusaha bagaimana menghindari supaya saya tidak mencantumkan nominal berapa penghasilan saya teman-teman. Itu sangat pantang menurut keyakinan saya teman-teman. Saya tidak ingin seperti konten kreator yang lain, mungkin buat motivasi ya biar pada semangat. Intinya di dunia online ini teman-teman pokoknya berpenghasilan kok. Semuanya itu seperti di Facebook, YouTube, di Shopee, TikTok, ini ladang mencari penghasilan teman-teman. Dan penghasilannya bisa besar ya kalau kita tekun, terus kita punya trik marketingnya teman-teman ya. Kalau kita rajin membuat postingan pasti ada hasilnya teman-teman, bisa dibuktikan. Tapi keyakinan saya tidak akan menunjukkan berapa jumlah penghasilan saya, itu sangat pantang ya. Saya nggak peduli meskipun apa kata teman-teman nanti, entah itu mau menjadi mengatakan kalau aneh-aneh atau apa, menghujat saya. Intinya menurut keyakinan saya ya, saya tidak akan membeberkan berapa gaji saya meskipun nanti ya gaji saya kecil atau gede. Intinya kalau saya itu sudah gajian, sebentar lagi gajian teman-teman ini ya, kalau saya gajian akan saya ciduk di Facebook ya teman-teman, bukan di YouTube. Kalau di YouTube kan kita kelihatan banget ya menciduknya, tapi di Facebook akan saya ciduk ya, akan saya inbox teman-teman. Pokoknya saya inbox, saya minta nomor entah untuk transaksi, nanti akan saya transfer gitu teman-teman ya. Pokoknya apresiasi saya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman nanti bisa diskusi dengan saya, saling belajar untuk mengembangkan akun. Jadi di sini buktinya seperti itu teman-teman, nggak perlu saya beberkan berapa penghasilannya, berapa gedenya penghasilan saya, itu nggak perlu teman-teman ya, itu keyakinan saya. Oke, supaya tidak terlalu panjang lebar ya, kita langsung ke tutorialnya, cara membuat supaya akun kita itu nanti bisa disetting tidak mutar videonya secara otomatis. Caranya seperti ini. Oke, caranya kita klik pojok kanan atas ya teman-teman. Nah, kita klik gerigi ini teman-teman yang di pojok kanan juga. Nah, kita scroll ke atas ya teman-teman. Kita klik media ini. Nah, usahakan settingannya seperti ini ya. Jangan pernah putar video otomatis, ini di checklist ya. Jadi caranya seperti ini teman-teman, sangat simpel ya. Sehingga nanti video yang lewat di beranda itu tidak akan terputar otomatis kalau kita nggak mengekliknya. Jadi kita scroll tidak akan merusak kinerja kontennya yang kita ikuti atau teman kita ya teman-teman, karena Facebook profesional seperti itu. Jadi kalau kita nggak klik, video nggak akan terputar. Jadi meskipun kita scroll itu nggak akan ada dampaknya teman-teman. Ini ya seperti ini, kalau kita nggak klik ini nggak akan mutar videonya teman-teman. Oke, gitu aja caranya ya untuk menyeting supaya kita melakukan interaksi dengan benar, tidak merugikan orang lain teman-teman.